Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya, mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman yang kita baca ini tadi Bapak Ibu, dan secara jelas kita bertanya bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak sesuai dengan bulan yang sudah kita bijak pada saat ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebenarnya kalau bulan 12 secara umum kita orang yang percaya, berarti kita secara rohani bersukacita bagi untuk merayakan kerajaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu secara kita manusia rohani Bapak Ibu, seorang yang percaya. Nah, sementara yang kita bacakan di sini bukan berita duka cita. Bukan berita sukacita tapi duka cita. Kalau kita baca judulnya di sini, kedatangan anak manusia. Jadi bukan kedatangan untuk lahir tapi kedatangan yang kedua kalinya. Nah, kalau kita membahas secara logika Bapak Ibu, dunia ini bukan sukacita tapi duka cita. Bencana kemana-mana, kekacauan kemana-mana, dan terjadi kematian di sana sini. Jadi secara manusia jasmani kekacauan, duka, tapi secara iman berarti kita menyambut kelahiran, memperingati hari raya Natal kepada yang percaya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini Bapak, kalau kita rasakan sama seperti jadi pada saat ini yang dirasakan secara jasmani oleh dunia. Artinya seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-24 tadi, tetapi masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Yang dimaksudnya di sini Bapak Ibu, siksaan ini sama seperti sebelum Tuhan kita Yesus Kristus dibawa di Bukit Golgota untuk disalibkan, tapi dia terlebih dahulu disiksa. Jadi sebelum dia disiksa Bapak Ibu, di situ ada beberapa orang yang percaya kepada, dan ada juga yang tidak. Dan salah satu ada orang yang tidak bersalah dan disalahkan. Dan itu zaman dulu. Dan zaman sekarang siksaan ini bukan secara jasmani. Saat ini juga Tuhan Yesus sudah ada di tengah kita. Dia memakai seorang budak, dia berbicara dengan kita. Tapi tidak secara jasmani seperti yang terjadi 2000 tahun lalu. Siksaannya Bapak Ibu. Tapi siksaannya secara perkataan, secara fitnah, dan secara caci maki, dan lain-lain. Tapi yang tersakiti, yang tersiksa adalah batin atau rohani. Banyak sana sini, fitnah, dan lain-lain. Nah, itu terjadi zaman dulu dan terjadi saat sekarang Bapak Ibu. Jadi semua itu sudah di kebenaran firman Tuhan. Jadi kejadian yang 2000 tahun lalu itu seperti kalau ibarat angka 1, 2 sampai 10, setelah 10 kembali lagi dari angka 1. Hanya saja kalau dia menjadi ditambah 1 lagi, tapi hanya angka dari 1 sampai 9 itu, 10 itu yang dipakai. Jadi berputar terus dia itu sampai bisa mencapai berapa angkanya. Jadi seperti begitu juga zaman saat ini Bapak Ibu, terus berputar terus. Nah, diteruskan di sini Bapak Ibu, ayat yang ke-25.
dan bintang-bintang akan berjatuhan. Dari langit akan kuasa langit akan goncang. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah kita mulai rasakan. Kenapa aku berkata demikian? Sebenarnya saat ini kan siksaan Tuhan Yesus itu bukan secara jasmani lagi, tapi secara batin, secara rohani. Jadi sebelum dia sampai di zaman dulu itu dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Yang kita baca ini terjadi, tapi hanya karena bukan secara jasmani. Jadi itu yang dimaksudkan di sini, matahari akan menjadi gelap dan bulan-bulan tidak bercahaya. Artinya Bapak Ibu, setelah disalibkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebelum ada hukum finalti, mulai jam 12 siang, langit gelap gulita sampai jam 3. Berarti itu yang dimaksud. 3 hari, 3 malam, di depan mata ada kegelapan. Jadi itu tanda-tanda hukum finalti. Dan terbelah bait suci menjadi 2. Berarti terjadi perpisahan, berpisah. Jadi itu yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu. Seperti begitu yang kita rasakan di depan ini. Cuman perbedaannya secara jasmani zaman dulu, tapi secara rohani kalau saat ini Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan di sini, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebenarnya bintang-bintang yang dimaksud di sini Bapak Ibu, bukan bintang-bintang yang kita lihat itu di malam hari di atas langit. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa kebenaran firman Tuhan berbicara bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Nah, kalau kita memahami secara jasmani, memang kita berpikir itu bintang-bintang yang berkedip-kedip itu di malam hari, itu yang mungkin dikatakan kebenaran firman Tuhan itu satu persatu nanti akan jatuh. Tapi sampai kapan ya, tetap bintang-bintang itu tetap tidak jatuh. Tetap dia ada di langit berkedip-kedip setiap malam hari. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang sudah menjadi bintang-bintang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tanpa disadari satu persatu jatuh. Kejatuhannya dengan berbagai macam cara setan untuk merayu dan menjerumuskan dengan kenikmatan dunia ini, dengan mengiming-imingkan jabatan, kekayaan, dan banyak lagi lain. Sehingga anak Tuhan yang tadi yang sudah bersinar-sinar, yang sudah bercahaya, yang sudah terang di kegelapan malam, tanpa disadari satu persatu berjatuhan. Jadi itu juga saat ini sudah dari dulu sudah juga mulai ada satu persatu juga bintang-bintang yang dimaksud itu secara rohani, anak-anak Tuhan sudah satu persatu sudah mulai berjatuhan Bapak Ibu. Jadi bukan bintang-bintang di langit yang dimaksud. Dan teruskan ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah yang aku katakan tadi. Kebenaran firman Tuhan itu berbicara bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Nah, di situ ada perbedaan. Kalau memang kita memakai dan melihatnya dengan pakai mata jasmani, pasti tidak nyambung. Kalau kita berbicara kebenaran firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, ahli Farisi, mengatakan bahwa kalau aku rubuhkan bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku bisa membangunnya kembali. Jadi secara mata jasmani
yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu pada saat itu menurut ahli Taurat, ahli kitab, dan orang banyak adalah gereja yang sedang mereka bangun itu. Karena mereka membahas secara jasmani, mata jasmani. Sementara Tuhan Yesus berbicara bukan pakai jasmani, mata jasmani, tapi secara rohani. Yang dimaksudnya sebenarnya adalah tubuhnya sendiri. Artinya sesudah mati 3 hari bangkit kembali. Jadi di situ ada perbedaan. Misalkan kalau saya memahami secara jasmani, aku berkata kepada saudara contoh yang sudah tertulis ini baik Allah yang katakan Tuhan Yesus itu yang rubuk. Terus aku merasa benar dan kalian yang salah. Saudaraku juga berkata kepada saya, kebenaran firman Tuhan itu bukan berbicara secara jasmani, tapi secara roh. Jadi sampai kapanpun kita itu saling merasa benar. Karena sudah ada perbedaan antara memakai mata jasmani dan mata rohani. Jadi makanya saya katakan bahwa kebenaran firman Tuhan bukan secara jasmani. Di sini diperkatakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang tadi Bapak Ibu barusan kita bahas bahwa secara rohani, secara roh, bukan secara yang bisa terlihat dengan mata jasmani. Nah, saat ini banyak lagi orang berkata sudah tertulis dia datang di awal-awal. Jadi benar kalau memang perkataan Tuhan Yesus itu dengan secara jasmani, tapi secara rohani dia berbicara itu. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus sudah hampir 2 tahun dia sudah ada di dunia ini. Jadi secara mata rohani kita sudah mengenal dia, bahwa dia sebenarnya sudah datang di dalam Kensi Bapak Aditya Nugrahanto. Nah, sementara sebagian dari antara kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana titiknya, di mana komanya, tanda seru, tanda tanya. Padahal mereka masih menunggu di awan-awan. Karena yang mereka lihat pakai mata jasmani dan awan-awan yang terlihat itu di langit yang mereka maksud. Jadi dari situ ya pemahaman kita sebagai orang yang membahas secara rohani dan semani. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini ditekankan kepada kita bahwa kebenaran firman Tuhan berbicara secara roh, secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau kita, saya kasih contoh, Bapak Ibu, biar kita tangkap lebih masuk dalam logika lagi. Karena banyak saat ini yang harus pakai logika dulu. Dan baru nanti ditangkap melalui iman. Nah, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, hai budak-budak. Nah, secara jasmani, kalau kita melihat bukan benaran ular, ahli kitab itu malah dia ahli kitab. Jadi bukan ular kan? Kita lihat secara mata jasmani. Sementara kalau mata rohani kita memakai berarti roh yang ada di dalam diri mereka itulah roh ahli Taurat itu berasal dari si ular. Seperti roh ular itu adu domba dan menyakiti dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Jadi ada pertentangan. Coba lagi murid-muridnya dia menyuruh murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah serigala. Nah, kalau kita berpikir bukan binatang serigala yang benaran ada di situ, bukan itu yang dia maksud. Artinya di situ ada binatang serigala atau misalnya harimau, singa. Jadi di tengah-tengah itu disuruh kita sebagai murid-muridnya yang percaya kepadanya. Bagaimana kita ngomong sama binatang. Seperti begitu kalau secara jasmani. Tapi secara rohani, serigala itu adalah yang roh serigala itu
sudah masuk di dalam orang-orang tersebut, sehingga sifat mereka seperti sifat serigala, sifat mereka seperti harimau, sifat mereka seperti singa, dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak lagi. Tapi dari situ bisa kita simpulkan bahwa semua kebenaran firman Tuhan ini tidak berbicara secara jasmani. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu bahwa dia ada di awan-awan. Tapi bukan secara jasmani, mata jasmani, awan-awan yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Jadi secara rohani. Jadi dari situ kita tahu bahwa yang dimaksud dengan awan-awan ini bukan awan-awan yang bisa terlihat dengan mata jasmani, tapi secara mata rohani. Saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Mari kita membahas firman Tuhan dengan kebenaran, iman, dengan pakai rohani, jangan dengan pakai jasmani. Karena saling bertentangan dan tidak pernah sejalan, dan akhirnya saling merasa benar. Dan di sini Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, berbicara dengan kita setiap saat, setiap hari, dan tidak semua mengerti. Masih banyak saudara kita yang sedang menengok awan-awan yang bisa dilihat oleh mata kepala, mata jasmani. Padahal kalau secara mata rohani, dia sudah turun di dunia ini, di antara kita, bersama-sama dengan kita. Nah, diteruskan di sini Bapak Ibu ayat yang ke-27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Nah, di sini Bapak Ibu, saat ini juga semua manusia-manusia ilahi itu, malaikat-malaikat surgawi itu, satu persatu sudah turun dan memakai tubuh-tubuh manusia yang layak di hadapan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya itu dari 4 penjuru bumi. Jadi dengan cara sama seperti kita ini Bapak Ibu, dikumpulkan mungkin dengan melalui satu grup dan mungkin dengan satu organisasi. Itu cara Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan kita dari penjuru bumi sampai ke ujung langit. Nah, kita bisa saksikan sekarang. Kita ada yang berasal dari Sibolga, ada dari Nias, tapi kita bisa berkumpul Bapak Ibu, sekalipun tidak langsung ketemu muka, tapi kita sudah berkumpul menjadi satu kepercayaan, satu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saat ini kebenaran firman Tuhan ini yang sebenarnya sudah mulai terjadi, akan tergenapi sebentar lagi. Nah, itulah keberuntungan kita, karena kita memahami sesuai dengan rohani. Kalau kita memahami secara jasmani, pasti kita tidak percaya. Bahkan kita masih menunggu, dan kalau bisa, kalau perlu, kita pakai kamera, langsung dihadapkan ke atas langit itu, biar kita terlihat semua awan-awan itu. Jadi, itu kesalahpahaman kita. Jadi kita beruntung. Kita termasuk yang dipilihnya. Karena kita bisa melihat dia bahwa dia itu sudah turun sebenarnya. Tapi bukan dari atas awan-awan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kita jawaban. Karena kebanyakan ada yang ragu-ragu di luar sana bahwa itu yang dicatat dalam Alkitab dan tidak. Iya, benar. Tapi kebenaran firman Tuhan berbicara bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Pada saat dia berkata kepada Adam dan Hawa, kalau engkau memakan buah di tengah buah pohon yang ada di tengah taman ini, pada saat itu engkau pasti mati. Nah,
Orang itu berkata ini sudah tercatat ini, tapi tidak boleh ditambah dikurangi. Padahal buktinya kita tidak ada sampai sekarang kalau mereka zaman dulu itu sudah mati. Dan mereka tidak mati secara jasmani, tapi yang dimaksudkan yang matinya rohani. Jadi di situ Bapak Ibu, kita bisa bertanya kepada Tuhan, apakah mana yang aku percaya sekarang ini? Karena ada dua versi pengajaran saat ini. Ada yang mengajarkan mengaku aku lebih tahu, dan yang sudah tertulis dan ini di awal-awal tidak boleh dikurangi dan ditambah-tambah kebenaran firman Tuhan. Tapi dia berkata begini. Jadi dari situ mari kita cari tahu sendiri Bapak Ibu. Jangan mencari kebenaran, tapi marilah kita cari kebenaran. Nah, saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita masing-masing, dan kita juga bertanya kepada Dia. Apakah kita sudah termasuk seorang yang terpilih, atau masih belum, atau masih proses? Jadi saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, dan mari kita satu persatu masing-masing menjawab di dalam hati kepada Tuhan, apakah kita sudah termasuk seperti yang dikatakannya itu adalah termasuk yang dipilih atau belum. Tapi masih kalau masih belum Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberi kita kesempatan sedikit lagi. Ayo kitalah berlomba-lomba supaya kita termasuk yang dipilih. Dan kira-kira begitu Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami terbatas untuk menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan.